Kita kembali ke tanah air pemirsa. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia berkomitmen untuk membangun industri berbasis energi hijau melalui investasi dari luar negeri. Salah satunya dengan Inggris yang akan membangun pabrik baterai mobil listrik. Indonesia harus mampu memberikan kontribusi terbesar kepada dunia terkait dengan energi hijau. Karena itulah arah kebijakan negara di berbagai sektor prioritas ada pada sektor-sektor hilirisasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta awal Juni lalu. Investasi Inggris yang ada di Indonesia terkait dengan percepatan dalam membangun ekosistem baterai mobil. Investasi Inggris ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan dari Belgia, sama dari dalam negeri, termasuk BUMN, dan dari Australia, Glencore. Dan alhamdulillah tadi arahannya kita akan melakukan percepatan karena investasi ini akan dibangun dalam kawasan industri yang green energy, akan memakai tenaga angin di Sulawesi, di Bantaeng. Dan ini segera kita akan lakukan. Kemudian juga adalah tambang nikelnya itu dari Papua dan prosesnya sekarang lagi berjalan. Intinya adalah harus lewat mekanisme dan dilakukan percepatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahlil melanjutkan PT Aneka Tambang dan Pengusaha Nasional juga akan dilibatkan dalam mega investasi ini. Sementara Inggris akan mengajak perusahaan asal Belgia dan Australia. Total investasi mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk industri kendaraan listrik, Indonesia memiliki sekitar 25% cadangan nikel dunia. Nikel merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik selain kobalt, mangan, dan litium. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan hingga 12.000 MW dari PLTA Kayang, Kalimantan Utara, dan potensi hingga 23.000 MW dari PLTA di Membramo, Papua. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Fabi Tumiwa menilai pendanaan dari luar negeri terkait industri hijau adalah upaya menurunkan emisi global dari sektor energi, termasuk dari negara G7 seperti Inggris. Skema yang diberikan bisa berbentuk hibah atau investasi seperti yang dilakukan di Indonesia. Jadi kita ini banyak memang mendapatkan dana-dana itu, walaupun harus dilihat dalam konteks global ya, bahwa negara-negara maju di dalam perjanjian Paris telah menyepakati untuk memobilisasi pembiayaan iklim 100 miliar dolar per tahun pada tahun 2020 sebenarnya. Nah, sampai dengan tahun lalu itu belum mencapai 100 miliar dolar. Belum mencapai ya. Tahun lalu waktu pertemuan di Glasgow, kemudian di Sharm el Sheikh COP27 dilaporkan belum mencapai 100 miliar dolar. Nah, ini masih sampai 80 miliar dolar, jadi masih short. Tadinya ditargetkan tahun 2023 ini pembiayaan iklim itu sudah bisa mencapai 100 miliar dolar. Nah, nanti kita harus menunggu ya, nanti laporan di COP28 seperti apa. Nah, sebenarnya ini yang menjadi concern atau fokus dari Presiden. Upaya pemerintah Indonesia menurut Fabi Tumiwa sejalan dengan Perjanjian Paris 2015 dan diharapkan tetap konsisten mencapai target penurunan emisi nasional sebanyak 32% pada 2030. Dari Jakarta, Wela Syarlita dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Rencana investasi Inggris membangun pabrik baterai mobil listrik disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu dalam rapat kabinet di Istana Presiden. Namun apa yang menjadi pertimbangan Inggris hingga memilih Indonesia sebagai mitra? Berikut pernyataan utusan khusus Perdana Menteri Inggris bidang perdagangan Richard Graham pada iNews. Related to the project, why is the British government keen to set up this corporation, and what are the most challenging things that Indonesia still possess
to make it run smoothly? It's a really important question because effectively what we're seeing around the world as we try and transition our economies to a world that recognizes the deep challenge of climate change, so all of us want to reduce our carbon emissions, and that means getting rid of diesel cars and eventually petrol cars as well. And in this transitional change, as the world moves more towards electric vehicles and perhaps later to hydrogen vehicles, so the demands for commodities are much greater. There is, if you like, global competition for key commodities like nickel, and that's where Indonesia has a pivotal position in providing many of these commodities. And from the UK's point of view, it's important that we secure our needs and our supply of commodities just as other countries will.